البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Itu kitab Ar-Ra'iyah yang berisikan pantun yang diakhiri dengan huruf ra yang membahas seputar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas seputar sifat ulu, tinggi bagi Allah Ta'ala. Sudah kami sebutkan bahwasanya kaedahnya adalah uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih, ba'inun an khalqih. Ana ulangi sekali lagi, kaedahnya adalah uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Artinya Allah Ta'ala itu tinggi secara zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Jadi walaupun dekat enggak nempel gitu loh. Ini bantahan untuk orang-orang sufiyah yang mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Karena dekat. Kita katakan dekatnya Allah Ta'ala bukan berarti nempel. Sehingga ayat yang sering kita dengar, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan kebersamaan yang menempel, tapi kebersamaan ilmunya dan pengawasannya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kebersamaan tersebut bukan kebersamaan yang nempel, karena yang namanya ma'a dalam bahasa Arab itu tidak selamanya menempel. Kita buktikan sekarang. Nahnu ma'a Syekh Fulan fi hadil masalah. Kami bersama Syekh Fulan dalam masalah ini. Apakah kita nempel dengan Syekh? Tidak, hanya bersama Syekh Fulan dalam suatu pendapat. Sudah dipahami? Nahnu masyayna ma'al qamar. Kami berjalan bersama dengan bulan. Apakah nempel dengan bulan? Tidak, tapi bersama cahaya bulan. Itu sudah secara logika masuk itu loh. Kebersamaan harus nempel. Nah, kalau mereka orang sufiyah dan yang semisal mereka, ada yang meyakini bahwasannya wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah Ta'ala yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu jadikan dalil Allah Ta'ala di mana-mana. Ketika kalian berada di masjid, Allah Ta'ala bersama kalian. Ketika kalian berada di tempat kerja, Allah Ta'ala bersama kalian. Ketika kalian berada di rumah pun Allah Ta'ala bersama kalian. Itu pendapat yang batil, pendapat yang lemah, pendapat yang tidak benar. Nah, kita lanjutkan halaman 16 berikutnya. Setelah kita membaca Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita perlu mengetahui apa itu arsy. Wal arsyu sarirul mulki. Arsy itu adalah sariru al-mulki, yaitu singgasana seorang raja. Paham ya? Atau singgasana kerajaan. Itu namanya apa? Namanya arsy. Nah, ini secara bahasa loh ya. Sarul mulki. Jadi kerajaan, kekuasaan itu ada singgasananya. Wa illa pada asalnya sarir itu kan ranjang gitu kan. Tapi kita artikan singgasana gitu aja. Paham ya? Biar agak lebih jelas. Kemudian berikutnya wa arsyullah. Sekarang arsyullah apa? Wa arsyullah arsyun azimun fahuwa a'lal makhluqat. Masya Allah. Sedangkan arsy Allah Ta'ala jangan diartikan singgasana kerajaan, tapi cukup kita katakan arsyullah itu adalah tempat beristiwanya Allah Ta'ala. Yang tempat tersebut tidak meliputi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala meliputi tempat tadi. Ini juga bantahan buat mereka-mereka yang mengatakan Allah Ta'ala berarti tidak perlu tempat. Kita katakan yang ente maksudkan dengan tempatnya apa dulu? Dirinci. Kalau ente memaksudkan tempat itu adalah meliputi Allah Ta'ala, tidak. Allah Ta'ala nggak perlu tempat seperti itu. Tapi kalau yang antum inginkan adalah Allah Ta'ala berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi tempat tadi, na'am, itu arsy. Iya kan? Arsy kan tempat. Cuman Allah Ta'ala meliputi tempat tersebut, bukan meliputi Allah Ta'ala. Jadi ucapan mereka ini harus kita rinci dulu. Jangan sampai kita mengatakan Allah Ta'ala perlu tempat, perlu. Langsung gitu nanti keliru. Kita rinci. Allah Ta'ala memerlukan tempat atau tidak. Sekarang yang antum inginkan dengan tempat itu bagaimana? Tempat yang Allah Ta'ala diliputi, atau Allah Ta'ala yang meliputi tempat tersebut? Bisa dipahami? Ini bahasa agak tinggi nih, karena mereka menggunakan ilmu kalam juga kadang seperti itu. Kita katakan kalau yang antum inginkan itu Allah Ta'ala meliputi tempat tadi, na'am, itu arsy. Faham? Tapi kalau yang antum inginkan adalah Allah Ta'ala diliputi oleh arsy, diliputi oleh tempat, tidak. Bisa dipahami soalnya ya?
Nah, berikutnya kata beliau, fahuwa a'lal makhluqat, yang mana arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi dan ini termasuk makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Dulu sudah pernah ana singgung, ada 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan dalam artian kekal abadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah, yang bisa menghafal silakan dihafal, yang tidak bisa menghafal tidak masalah, yang penting tahu 8 tersebut. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Ana terjemahkan. Ada 8 makhluk, samaniyatun hukmul baqa' ya'muha, ada 8 makhluk yang dia memiliki hukum kekekalan, menyeluruh pada 8 tersebut. Wal baquna fi hayzil adam, sedangkan sisanya itu berada di liputan kepunahan. Sisanya yang 8, sisa 8 tersebut, sisanya berada di lingkupan kepunahan, dalam artian akan sirna. Apa 8 makhluk tersebut? Wal arsyu, ars pertama. Wal kursi, kedua kursi. Yang ketiga narun, neraka. Yang keempat jannatun, surga. Yang kelima ajbun, tulang ekor. Yang keenam arwah, roh. Yang ketujuh adalah lauhul mahfuz. Yang kedelapan adalah aqlam, pena. Total ada 8, jangan ulang lagi. Ars, kursi, surga, neraka, tulang ekor, roh, lauhul mahfuz, pena. 8 makhluk ini, nah barakallahu fi, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala apa? Nah, tidak mengalami apa? Tidak mengalami kesirnaan, dalam artian Allah telah izinkan untuk kekal. Mafhum? Di antaranya arsy ini. Wa awal makhluqat, yang mana arsy ini adalah makhluk pertama kali. Wa akbarul makhluqat, dan juga makhluk yang paling besar. Istawallahu alaihi, Allah taala beristiwa di atasnya ba'da khalqis samawati wal ard, setelah Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebagaimana sebutkan dalam hadis itu, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Naam. Kemudian berikutnya, mustawin ay alin murtafi'un dhahirun sa'idun. Masyaallah. Makna mustawin itu alin, tinggi, murtafi'un di atas, tinggi, dhahirun di atas juga, sa'idun di atas juga. Semuanya menunjukkan mana di atas itu. Dhahir tinggi di atas, sa'id juga tinggi di atas, murtafi'un juga berada di tinggi di atas, alin juga tinggi. Artinya berarti mutaradif, sinonim, persamaan kata. Wa qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ahli ilm, mustaqirrun. Ayo, yang mustaqirrun ini perlu dikondisikan karena mustaqirrun artinya adalah menetap. Paham ya? Sedangkan Allah taala itu kan bisa dikatakan tidak menetap, kata sebagian mereka. Nah, buktinya turun ke langit dunia, ya kan, seperti malam terakhir. Sehingga definisi yang paling bagus, istawa itu adalah ala wartafa'a, tinggi di atas, tadi itu aja. Jika Allah telah menghendaki turun, jika Allah telah menghendaki beristiwa, karena itu namanya apa? Sifat yang sifatnya adalah sifat fi'liyah, dzatiyah. Paham ya? Fi'liyah itu maksudnya terkait dengan kehendak Allah taala, dzatiyah senantiasa Allah taala tersifati dengan sifat tersebut. Kita lihat, fahadhi arba'atu ma'ani dzakarha salaf ridwanullah alaihim li bayanin ma'na hadhil kalimah. Kata beliau, maka 4 makna ini, alin, murtafi'un, ya kan, murtafi'un, dhahirun, sa'idun. 4 makna ini disebutkan oleh sebagian para salaf untuk menjelaskan makna kalimat mustawin. Faham? Kita lihat kalamnya Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyah. Nah, nuniyah ini juga sama, pantun tapi diakhiri dengan huruf nun. Paham ya? Kalau yang kita baca sekarang ra'iyah, pantun diakhiri dengan huruf ra. Nah, ini nuniyah karya Ibnu Qayyim ini, pantun yang diakhiri dengan huruf nun. Syekhul Islam punya kitab namanya Lamiyah. Kalau Lamiyah yang pada waktu itu sempat ingin kita baca itu ya, nanti kita baca enggak masalah setelah ini nanti. Itu diakhiri dengan huruf lam. Paham ya? Diakhiri dengan huruf lam. Nah, kita lihat sini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyah, falahum ibaratun 'alaiha arba'un. Qad hasalat lil farisi ta'ani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadzalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadzaka qad sa'ada alladhi huwa rabi'u wa Abu Ubaidah sahib Syaibani
Yakhtar hadzal qaul fi tafsirihi adri minal jahmi bil Qur'ani. Syahidnya di sini istaqarra ala irtafa'a sa'ada. Termasuk makna-makna untuk apa? Untuk makna istawa. Tapi yang lebih tepat makna istawa adalah ala wartafa'a, tinggi di atas. Dari itu ada. Mafhum? Tinggi di atas. Naam. Kita lihat sini, Rabbun Jabar. Jabarul makhluqin birizqihim. Rabb, yaitu Allah Ta'ala Rabb. Rabb kita Jabar. Apa Jabar maksudnya? Jabar makhluqin birizqihim. Maksudnya Allah Ta'ala itu membentangkan untuk makhluk-makhluknya dengan rezeki mereka. Paham ya? Wa jabarul mu'minin bin nasrihim. Dan Allah Ta'ala bentangkan untuk kaum mukminin dengan apa? Pertolongan mereka. Paham ya? Maksudnya dengan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian wa hifdzihim wa aunihim, dengan menjaga mereka dan menolong mereka. Wa qahril jababirah, dan memaksa orang-orang yang sombong dan juga congkak, dipaksa untuk dihukum. Paham ya? Menguasai orang-orang yang sombong dan juga congkak. Allah Ta'ala adalah yang maha kuasa. Enggak bisa mereka ingin mematahkan atau melemahkan Allah Ta'ala, enggak bisa. Paham ya? Nah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Lihat, nanti ketika di hari kiamat, di padang mahsyar, semuanya ditantang untuk menjawab ucapan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam semuanya. Enggak ada yang bicara. Akhirnya Allah Ta'ala jawab dan seraya mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, zat yang maha tunggal dan maha menguasai semuanya. Enggak ada. Walaupun dia raja terkenal di dunia atau dia penguasa yang paling besar di sedunia, itu nanti di hadapan Allah Ta'ala semuanya kalah. Enggak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, wa qasamahum Allah Ta'ala maksa orang-orang yang sombong dan congkak dan menghancurkan mereka. Fasmuhu al-jabbar ad-dal alal maknayain. Berarti ucapan al-jabbar ini menunjukkan dua makna. Makna pertama, zat yang membentangkan kepada makhluk rezeki mereka, membentangkan kepada kaum mukminin pertolongan untuk mereka. Makna yang kedua, Jabbar adalah zat yang apa? Yang menguasai dan menaklukkan orang-orang yang sombong dan juga apa? Congkak tadi, dan yang menghancurkan mereka. Dua makna ya. Wala ta'arudha baina adillatil 'ulu wa adillatil ma'iyyah. Dan tidak ada kontradiksi, tidak ada bertabrakan antara dalil-dalil tingginya Allah Ta'ala dan dalil-dalil kebersamaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Allah Ta'ala bersama kita atau tidak? Bersama kita. Tapi tinggi di atas enggak? Tinggi di atas. Makanya kaidah tadi dihafalkan. Ulun fi dzatih, tinggi secara zatnya. Qaribun min ibadih, dekat dari hambanya. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Jadi Allah Ta'ala walaupun tinggi di atas arsy, itu tetap dekat dengan hambanya dan terpisah dari hambanya. Enggak gandeng, enggak nempel. Mafhum? Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Dekat Allah Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Bayangkan, dekat dengan hambanya. Makanya keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud. Fa'aksirud du'a. Makanya ketika sujud disuruh memperbanyak doa di situ. Setelah kita baca doa sujud, doa-doa yang lain. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa-doa yang lain silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, atau yang semisal itu. Naam. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, misal qaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini dalilnya kuat sekali untuk ahlu sunnah wal jamaah, tapi disalahgunakan orang-orang apa? Ahlu bid'ah wad dalal. Yang mereka mengatakan berarti Allah Ta'ala bersama kalian. Berarti Allah Ta'ala di mana-mana. Buktinya nih, wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan Allah Ta'ala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti di mana-mana. Nah, ini dalilnya. Kita katakan dalilnya sahih, dalilnya ayat Al-Qur'an, enggak diragukan lagi, tapi maknanya keliru yang kalian maknakan. Kebersamaan sini ma'iyah di sini bukan ma'iyah apa? Ma'iyah yang sifatnya malsuqah, nempel, bukan, tapi ma'iyah ya, ma'iyatul ilm wal muraqabah. Paham ya? Nah, artinya adalah kebersamaan ilmunya dan juga pengawasannya. Mafhum? Itu. Kita lihat. Fahuwa ma'ana bi ilmihi wa qahrihi, ya kan? Fahuwa ma'ana bi ilmihi wa qahrihi wa sultanih. Maksudnya Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya dan kekuasaannya dan juga apa? Kerajaannya. Wa huwa ala arsyih, dalam keadaan Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya.
Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Wa ala hadza ijma'us salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Berdasarkan penjelasan ini, para ulama salaf telah ijma' sepakat bahwasanya bersama makhluknya itu bukan bersama secara zatnya, tapi bersama ilmunya dan pengawasannya dan kekuasaannya. Mafhum? Itu yang kita yakini, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Berikutnya kita ambil satu lagi. Nah, pembahasan berikutnya itu pembahasan yang sangat luar biasa dan kebanyakan orang terpinggir situ dari kalangan Jahmiyah atau yang semisal mereka yang ujung-ujungnya meniadakan sifat kalam dari Allah Ta'ala. Nah, kita lihat halaman 17. Qala al-mu'allifu asbahullah isbatu sifatil kalam lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat kalam untuk Allah Ta'ala. Kalam itu berbicara. Jadi Allah Ta'ala berbicara tidak? Na'am, berbicara. Termasuk Nabi yang digelari dengan kalimur Rahman. Nabi yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala siapa? Nabi Musa alaihissalam. Digelari dengan kalimu Ar-Rahman. Dalilnya mana? Wa kallamullah Musa taklima. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kata mereka, itu bukan bicara. Kallama itu artinya jarrah, melukai katanya. Sok tahu mereka. Kenapa sok tahu? Allah Ta'ala aja ketika mengucapkan ini enggak menjelaskan bahwasannya maknanya jarrah. Kok datang orang belakangan mengatakan kallama itu jarrah, melukai katanya. Melukai Nabi Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Allah musta'an, filsafat semua itu. Paham ya? Yang tepat adalah wa kallamullahu Musa taklima. Sebagian mereka diubah harokatnya. Fa'il diubah menjadi maf'ul bih. Antum lihat itu, wa kallamullahu. Itu benar ini. Mereka balik. Wa kallamullaha Musa taklima. Jadi Allah Ta'ala nanti kalau wa kallamullaha Musa taklima berarti Musa yang ngajak bicara Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala ngajak bicara Musa. Itu keliru. Kenapa keliru? Tujuan mereka agar Allah Ta'ala itu nggak bicara gitu loh. Ya, ditiadakan. Makanya bacanya mereka wa kallamullaha Musa taklima. Kalau lafdzul jalalah Allah, ya kan? Itu berarti maf'ul bih gitu loh. Sedangkan yang benar bagaimana? Fa'il kan ini. Wa kallamullahu Musa taklima. Artinya Allah Ta'ala itu mengajak bicara Musa gitu loh. Kalau diubah wa kallamullaha berarti Musa itu yang ngajak bicara Allah Ta'ala. Terbalik, bisa dipahami? Nah, ini sangat keliru sekali. Karena kadang-kala mereka ahlu bid'ah dalal itu menyusupkan syubhat mereka melalui bahasa Arab. Itu hati-hati. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab penting sekali. Ya, yang belum paham kadang bisa terseret syubhat mereka gara-gara bahasa Arab tadi itu. Contohnya, sebutkan dalam ayat itu bahwasanya yang paling takut kepada Allah Ta'ala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Ya kan? Lafadznya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Mereka balik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Berarti apa? Hanya saja Allah Ta'ala takut kepada para ulama. Jadi Allah Ta'ala takut kepada para ulama, bukan para ulama takut kepada Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Itu sudah keliru, besar, bahaya. Na'am, Allahul musta'an. Itu disusupkan melalui bahasa Arab. Pentingnya belajar bahasa Arab. Tahu fa'il, tahu maf'ul. Ternyata ada fungsinya. Na'am. Kita lihat di sini pantunnya. Wa kalamullahi wasfun dhahirun harfuhu was-sautu min rabbil bashar. Masyaallah. Pantun bagian atas itu. Dan ucapan Allah itu sifat yang dhahir, yang nampak. Harfuhu hurufnya, was-saut dan suaranya min rabbil bashar, dari Rabb yang menguasai manusia. Dari Rabb manusia. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala itu kan punya kalam, berucap, berbicara. Sifat yang nampak dan jelas. Ada hurufnya, ada suaranya. Karena kalam itu tetap ada hurufnya, ada suaranya. Si fulan berbicara. Bagaimana bicaranya? Diam aja nggak mungkin. Orang berbicara pasti ada hurufnya, ada suaranya. Ya enggak? Kalau hanya ada huruf, nggak ada suaranya, berarti belum bicara. Atau orang bicara tanpa huruf. Nggak bisa dipahami. Ya, nggak mungkin juga. Gimana orang bicara tanpa huruf? Makanya secara logika, orang ketika bicara itu secara logika pasti ada huruf, ada suaranya. Ya, sekarang misalkan kita bilang misalkan itu apa? Ya kan, hurufnya nggak ada kan, orang nggak paham. Atau kita bicara di dalam hati. Nah, ini bahayanya. Mereka mengatakan kalam nafsani. Jadi ucapan Allah Ta'ala itu ucapan yang di dalam dirinya, jadi nggak disuarakan. Itu juga bukan berbicara. Kita kalau masih dalam hati belum bicara, namanya batin istilahnya. Ya kan? Nah, makanya kalau orang sholat kok diam saja, nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena di dalam sholat itu ada zikir-zikir, ada bacaan-bacaan. Harus disuarakan, dilafadzkan. Walaupun suaranya pelan ketika sholat pelan,
atau keras ketika sholat jahriyah, ya kan? Nah, kok sholat diam aja, Allahu Akbar, takbiratul ihram diam aja nih ya. 4 rakaat misalkan atau 2 rakaat, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Walaupun banyak pikiran. Walaupun banyak pikiran. Kadang orang banyak pikiran kan ya, melamun, sholat tuh melamun. Kalau sholat itu udah nggak usah diajak lagi yang pikiran-pikiran yang lain, fokus menghadap Allah Ta'ala. Sehingga ketika sholat ya baca bacaan sholat tadi. Nah, penting sekali itu ya. Karena sebagian mereka kalam itu bisa di dalam hati katanya. Sehingga kalau imam udah baca keras, kita nggak perlu baca Al-Fatihah, itu keliru. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Yang namanya rukun kalau nggak ditunaikan akan rusak sholatnya. Nah, rukun itu nggak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Yang bisa ditambah dengan sujud sahwi itu bukan rukun, tapi perkara wajib dalam sholat yang dia lupa boleh ditambah dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa, harus ganti. Paham ya? Ini penting sekali ya. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, syarahnya itu, lamma takallama an masalatul ulu, tatkala beliau berbicara tentang permasalahan ulu, wa hiya minal masail muhimmah, yang mana itu termasuk perkara yang penting, allati khalafa fiha ahlul bid'ah, yang ahlul bid'ah menyelisih permasalahan tersebut, wa asbataha ahlus sunnah, dan ahlus sunnah menetapkannya. Nasaba an ya'tiya bil kalam, sangat cocok beliau mendatangkan pembahasan fi isbati sifatil kalam, yaitu menetapkan sifat kalam untuk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu berbicara dengan huruf atau tidak? Dengan huruf. Ada suaranya enggak? Ada suaranya. Karena ini kaitannya dengan Al-Quran nanti. Al-Quran itu kalam siapa? Kalamullah. Ada suaranya enggak? Kalau kita baca ada suaranya, ada hurufnya enggak? Ada hurufnya. Nah, kalau kita katakan kalam Allah, kalamullah itu ada kalam yang ada dalam hati, di dalam jiwa, itu berarti nggak ada suaranya. Sudah dipahami? Nah, ini nanti berseberangan dengan kelompok sesat, ini Jahmiyah. Karena Jahmiyah barakallahu fi berkeyakinan bahwasanya apa? Bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Itu nanti pendapat yang keliru. Kita lihat. Wa yakunul kalamu fiha ala wajhain. Dan pembicaraan seputar sifat kalam itu dibagi dua sisi. Sisi pertama, al-wajhul awal, sisi pertama, isbatun annallah azza wa jalla mutakallimun azalan wa abadan bima sya' masyaallah wa kaifa sya' biharfin wa sautin. Itu harokatnya keliru ya, terbalik itu ya. Biharfin yang benar. Itu fa-nya di fathah atas itu keliru, yang benar di bawahnya. Naam. Ayo, naam. Biharfin wa sautin. Artinya, artikan sisi pertama adalah isbatun, menetapkan annallah azza wa jalla, bahwasanya Allah Ta'ala mutakallimun, berbicara. Kapan itu? Azalan. Sejak dahulu Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara. Beda sama manusia. Manusia itu kalau belum berbicara nggak dikatakan berbicara. Ya enggak? Tapi Allah Ta'ala walaupun belum berbicara, walaupun sedang nggak berbicara, tetap memiliki sifat berbicara. Beda atau enggak dengan makhluk berarti? Beda. Nah, kita lihat sini. Azalan, sejak dahulu. Wa abadan, dan selama-lamanya. Bima sya', dengan kehendak Allah Ta'ala bicaranya. Wa kaifa sya', dengan bagaimanapun Allah Ta'ala kehendaki. Bahasa apapun Allah Ta'ala yang menghendaki. Biharfin wa sautin, ada huruf dan suaranya. Ini penting sekali ini. Karena ahlul bid'ah wad dhalal mereka meniadakan ini. Enggak ada huruf, enggak ada suara katanya. Kalam itu kalam nafsani atau kalam nafsi yang ada dalam jiwa. Paham ya? Jadi enggak diucapkan, Allah musta'an. Yang belajar nahwu, kalam saja secara bahasa itu nutkun mufhimun, ya kan? Kalam secara bahasa aja nutkun mufhimun. Suara yang bisa memberikan pemahaman. Lah kalau enggak disuarakan mana orang paham? Ya akhi, gimana? Bicara orang nggak paham kan? Harus ada suaranya, ada hurufnya. Kalau cuman hurufnya apa? Iya kan? Nah, makanya secara bahasa aja terbantahkan itu loh ya. Kalam itu tetap harus ada apa? Disuarakan, nutkun mufhimun, kemudian memberikan orang paham. Lah kalau suara tanpa huruf, orang paham nggak kira-kira? Nggak paham, untuk apa dia? Seperti itu. Nah, kemudian ada hurufnya tapi nggak disuarakan, orang nggak paham juga. Kita lihat sini. Kecuali nanti masuknya ke isyarah, ya kan, ke isyarat, ya kan, kemudian ketulisan itu enggak dibahas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini dikenal dengan undang-undang ahli sunnah wal jamaah ayat ini. Setiap kali Allah Ta'ala memiliki sifat kok mirip dengan sifat makhluk, ini dalilnya. Pasti enggak sama. Paham ya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Naam. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua. Yang pertama tadi sudah jelas ya, bahwasanya kita menetapkan Allah Ta'ala itu berbicara sejak dahulu dan selama-lamanya, tapi dengan kehendak Allah Ta'ala.
Yang kedua, al-masalah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, anal Qur'ana kalamullahi azza wa jalla. Masyaallah, ini penting sekali nih. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala. Wa wahyuh, dan juga wahyunya. Wa tanziluh, dan yang juga Allah taala turunkan. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bermula dari Allah taala dan nanti akan kembali berakhir kepada Allah taala. Karena nanti di akhir zaman para penghafal Al-Qur'an itu enggak ada lagi. Diangkat semua oleh Allah taala. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah taala. Bermula dari Allah taala dan berakhir kembali kepada Allah taala. Mafhum? Itu namanya Al-Qur'an, kalamullah. Ghairu makhluk min makhluk. Ingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, beliau dikenal Imam Ahli Sunnah. Perjuangannya luar biasa loh ya. Terutama masalah fitnah ini, fitnah di khalqul Quran ini. Beliau waktu itu hidup di zaman seorang pemimpin yang pemimpinnya jahat dan bengis. Mengilzamkan, mengharuskan rakyat sipilnya agar mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, dicambuk, dipenjara, disiksa. Imam Ahmad bagaimana Imam Ahmad? Beliau tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Akhirnya beliau dicambuk, disiksa, pingsan, bangkit lagi di penjara sampai beliau berkali-kali seperti itu tetap tegar beliau. Tidak mundur sama sekali. Sampai datang khalifah berikutnya. Nah, ketika sampai khalifah yang adil dan juga jujur dan juga baik, baru beliau dientaskan. Paham ya? Jadi beliau disiksa itu di zaman Khalifah Ma'mun juga disiksa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian kita lihat sini. Jadi kesimpulannya, Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ada suaranya, ada hurufnya. Mafhum? Kemudian ketika kita baca Al-Qur'an, yang makhluk yang mana, yang kalamullah yang mana? Fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari, itu kaidahnya. Suara itu suara yang baca berarti makhluk. Adapun yang dibaca adalah kalamullah. Faham ya itu ya? Itu penting sekali. Fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang baca, kalam yang dibaca itu adalah kalamnya Allah taala. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kita baca ini kalam siapa? Kalamullah. Suara tadi suara siapa? Makhluk. Jelas ya? Dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan fasautu lil qari walakinil kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani. Kata beliau, suara itu suara yang baca, sedangkan kalam itu kalamnya Rabbil arsy dzul ihsani. Kalamnya Rabb yang memiliki arsy dan juga memiliki kebaikan. Kalam Allah taala. Paham ya? Adapun kertasnya, jilitannya, tintanya, sampulnya itu semuanya makhluk. Makanya jelasin situ. Nah, barakallahu fi, beliau mengatakan lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa riqi makhluqani. Akan tapi suara hamba dan perbuatan hamba seperti kertas-kertasnya, tinta-tintanya, itu semuanya adalah makhluk. Fasautul qari walakinil kalama. Adapun suara-suara yang baca makhluk dan kalamnya yang dibacakan tadi adalah kalamullahi azza wajal. Mafhum? Itu kesimpulannya ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau ada orang baca Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, itu ucapan siapa qul huwallahu ahad itu? Kalamnya siapa? Kalamullah. Kemudian suara yang kita dengar suara siapa? Makhluk. Mafhum? Seperti itu. Ini penting sekali ya. Karena nisbahnya kepada yang mengeluarkan di awal permulaan. Sekarang yang kita baca sekarang ini syarahnya siapa ini? Syekh Abdul Hamid. Yang baca ana kan, tapi bacakan kalamnya Syekh Abdul Hamid. Makanya suara-suara ana, kalamnya ini yang ana suarakan, yang ana baca nih, kalamnya Syekh Abdul Hamid. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Nah, ini penting sekali karena kadang orang Jahmiyah ini kurang ajar sekali. Di Jahmiyah ini pengennya Allah Ta'ala itu enggak punya sifat sama sekali dan enggak punya nama. Enggak punya sifat dan enggak punya nama. Nah, seperti itu Jahmiyah. Jahmiyah ini barakallahu fi, kelompok yang sesat dan bahkan tidak masuk dalam 72 golongan, bayangkan tuh. Berarti kafir enggak? Kafir. Pengikutnya Al-Jahm bin Safwan, pemimpinnya namanya Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini mengambil ilmunya dari gurunya namanya Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham mengambil dari gurunya namanya Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari gurunya namanya Talut ibn Ukhti Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Dia ngambil ilmunya di Talut. Talut ibn Ukhti Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Talut
putranya, saudarinya Labid yang asalnya Yahudi. Ujung-ujungnya orang Yahudi. Jahmiyah ini. Adapun pemimpin mereka, syekh-syekh mereka seperti Al-Ja'd bin Dirham, Al-Jam Safwan, Al-Ja'd bin Dirham itu matinya tragis. Disembelih matinya. Paham ya? Seperti Al-Ja'd bin Dirham ini, waktu itu di zaman Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, sedang Idul Adha. Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini, beliau naik mimbar, kemudian seraya mengatakan, "Ayyuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum." Dhahayakum, wahai segala manusia, semoga Allah telah menerima hewan korban kalian. Ya, sembelihlah hewan korban kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'd bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'd bin Dirham ini. Kenapa? Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia beranggapan bahwasanya Allah Taala itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan juga tidak mengajak Nabi Musa berbicara. Fanazal minal mimbar fadabahu. Akhirnya beliau turun dari mimbar, disembelihlah orang tadi. Al-Ja'd bin Dirham. Al-Jahm Safwan disembelih juga. Nah, kalau tidak salah itu oleh salah seorang amir juga namanya Salam Al-Ahwaz. Nah, barakallahu fiik. Makanya balasan buat mereka di dunia udah ngeri, apalagi di akhirat. Allahul musta'an. Karena Al-Qur'an ini benar-benar kalamullah, bukan kalam manusia. Dalam surat Al-Mudaththir, mungkin Anda pernah dengar ya, atau dah hafal bahkan. Dalam surat Al-Mudaththir disebutkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Ancamannya bukan kecil, ancamannya berat, dimasukkan dalam neraka Sakor. Neraka Sakor ini enggak sembarang neraka. Neraka Sakor neraka yang tempat memanggang manusia. Tempat memanggang manusia, tidak menyisakan, tidak membiarkan, dilahap-lahapi terus. Dijaga oleh 19 malaikat. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, ketika ada orang mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Apa kata Allah Ta'ala? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa neraka Sakor? Kemudian Allah Ta'ala sebutkan apa? La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar. Neraka yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan, tempat manggang manusia. Alaiha tis'ata asyar. Dijaga oleh 19 malaikat. Ngeri. Allahumma sallim. Naam, itu keadaan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Allahul musta'an. Adapun yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang sekaligus kita selesaikan nanti seputar kalam ini. Kesimpulannya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam sejak dahulu dan sampai akhir nanti. Paham ya? Karena Allah Ta'ala zat yang maha pertama dan maha terakhir. Tidak ada sebelum sesuatu, tidak ada setelahnya sesuatu. Enggak usah dibayang-bayangkan, enggak usah dipikirkan dulu sebelum Allah Ta'ala apa, enggak usah. Langsung kita pahami Allah Ta'ala huwal awal wal akhir. Zat yang maha pertama, zat yang maha terakhir. Dah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.